Halo semuanya, ketemu lagi di cerita horor. Malam ini cerita horor akan membahas hantu Geung Teut. Hantu Geunteut. Emak-emak di Aceh punya senjata andalan untuk menakuti anaknya yang enggan pulang ke rumah. Meski azan maghrib telah dikumandangkan, para bocah masih saja bermain. Seperti tak kenal waktu, mereka malas pergi mengaji. Di era modern seperti sekarang, tidak jarang para ibu-ibu masih menakut-nakuti anaknya diculik hantu Geunteut. Geunteut adalah sosok makhluk gaib yang konon kerap menculik anak-anak saat bermain di tempat terbuka setelah matahari mulai meredup. Makhluk gaib ini digambarkan seperti bayangan hitam, berwajah menyeramkan dengan rambut panjang terurai. Tubuhnya memanjang tidak terhingga jika diratapi ke atas, dan sebaliknya Geunteut pun memendek ketika ditatapi ke bawah. Sorotan matanya tajam. Anak yang diculik akan dibuat setengah sadar dan merasa sangat nyaman di bawah sosok ini, sampai lupa diri sejenak, tak sadar sedang diculik makhluk gaib. Nantinya, bocah akan dibawa ke atas pohon kelapa atau pohon-pohon besar lainnya, terlantar di lokasi yang jarang dijamah manusia. Namun, ada juga korban yang ditemukan warga di kolong jembatan, rumah kosong, bahkan komplek pemakaman. Saat sadar, bocah itu akan linglung, menangis terseduh-seduh karena setelah melek mata, berada di tempat yang tidak dia kenali sebelumnya. Tidak tahu kemana arah pulang. Orang yang menemukannya pasti sudah paham apabila anak itu merupakan korban penculikan Geunteut. Bisik-bisik warga di Aceh menyebutkan sosok ini memang ada dan nyata, karena beberapa orang pernah menjadi korban penculikan sosok gaib pemangsa anak-anak ini. Sekitar tahun 2004, seusai sholat maghrib, seperti yang diutarakan Ansari, dia sangat terkejut dengan riuh bising teriakan puluhan warga yang memanggil-manggil nama Jasman. Dihantui rasa penasaran, Ansari keluar rumah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan bocah berusia 11 tahun itu, sehingga warga pontang-panting mencari dia di saat hening malam datang. Warga terus mencari, sebagian mencari ke rumah teman mainnya. Pokoknya tidak ada yang curiga Jasman dibawa sama hantu. Dari mulut ke mulut, Ansari mengetahui Jasman hilang dalam sekejap mata. Ibunya menghiraukan anak itu bermain di halaman rumah saat maghrib datang. Tersadar di luar tidak lagi terang, dia mencari buah hatinya agar segera masuk ke dalam rumah. Namun, ibu tiga anak ini tidak melihat batang hidung Jasman. Yang terakhir dia lihat tengah bermain di pekarangan rumah saat sore hari. Darni nama wanita itu. Dia risau, hatinya meringis. Beberapa kali memanggil, namun Jasman tidak kunjung menyaut. Dia melolong, berteriak histeris, mencari-cari anaknya yang hilang. Teriakan minta tolong Darni sontak membuat warga kaget dan berkumpul di halaman rumahnya. Usai mendengar penjelasan Darni, warga sepakat berpencar mencari Jasman. Semua sudah panik saat itu. Ibunya menangis-nangis sambil meneriaki nama anaknya itu. Sebagian ibu-ibu menenangkan dia. Kata Ansari, menurut dia, saat itu belum ada warga yang curiga apabila Jasman diculik setan Geunteut. Walau warga sudah mengetahui kisah sosok makhluk gaib penculik anak ini dari orang tua terdahulu. Mereka menduga Jasman hanya pergi ke rumah temannya atau sengaja bersembunyi supaya tidak disuruh pergi mengaji. Warga terus mencari, sebagian mencari ke rumah teman mainnya. Pokoknya tidak ada yang curiga Jasman dibawa sama hantu. Setelah mencari sampai 3 jam tidak kunjung ketemu, sekitar pukul 10 malam, ada warga yang mengusulkan untuk mengumandangkan azan di musola terdekat. Hal tersebut terbukti mujarab. Tidak lama berselang, Jasman ditemukan tergeletak tidak sadarkan di bawah rumah panggung kayu yang tidak berpenghuni. Tempat itu hanya berjarak 11 meter dari kediamannya. Kan aneh, padahal rumah tersebut sudah dicek warga namun tidak ditemukan. Sebelum azan, Jasman tidak ada. Setelah diayankan dan warga kembali mencari-cari, ternyata Jasman malah sudah ada dan terbaring di tanah alas rumah panggung kayu tua itu. Ketika Jasman sadar, dia menceritakan, sewaktu memasuki maghrib, dia melihat bayangan hitam yang bergerak sangat cepat ke arahnya. Setelah itu, dia langsung tidak sadarkan diri, benar-benar tidak ingat hal yang selanjutnya terjadi. Beberapa saat setelah sadar, dia langsung menangis dan memeluk ibunya. Dia berkata, ada bayangan hitam yang menghampiri. Bayangan itu sangat cepat datangnya. Cerita lainnya, juga ada anak yang diculik Geunteut dan hilang berhari-hari. Itu si Saf, nama panggilan untuk Safri. Dia pernah diculik Geunteut. Ceritanya sudah lama, tahun 2002 dulu. Dia mengaku tidak dihampiri firasat buruk. Kalau malam itu putra tersayangnya akan hilang di bawah makhluk gaib selama 2 hari. Apalagi
Rutinitas mengaji seusai maghrib hingga pukul 9 malam memang sudah menjadi rutinitas Syaf dalam setahun terakhir. Jarum jam saat itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pria yang berprofesi sebagai petani ini tidak ingin berpikir yang tidak-tidak. Jamaluddin menganggap Syaf tidak langsung pulang meski sudah selesai mengaji, lantaran sedang bermain sepeda yang baru dia hadiahi. Namun, 1 jam ditunggu-tunggu Syaf tidak kunjung pulang. Baru dia merasa khawatir. Jamaluddin kemudian mendatangi tempat Syaf mengaji untuk menyuruhnya pulang. Setiba di sana, dia Syaf mendengar pengakuan guru ngaji dan teman-teman Syafri. Mereka berkata, kata dia, malam itu putranya tidak hadir dalam pengajian. Saya datang ke tempat dia ngaji. Waktu itu sudah jam 11 malam. Saya mulai khawatir karena dia belum juga pulang. Sampai di situ saya langsung panik karena Ustadz dan teman-temannya bilang Syafri tidak pergi mengaji. Jamaluddin kemudian bergegas pulang, memberitahu kepada keluarga dan masyarakat sekitar untuk membantu mencari putranya, dimulai dari tempat-tempat yang sering didatangi Syaf, serta menyisir rumah teman-temannya, hingga saudara yang bermukim di sana. Ibunya sudah nangis-nangis saat itu. Sebagian warga mencari di tempat yang sering didatangi Syafri, ada juga yang mencari di rumah teman dan saudara kami yang jauh. Setelah 1 jam pencarian, seorang pemuda setempat bernama Kasman mengaku melihat Syafri mengayuh sepeda pelan, tetapi saat itu pandangannya tampak kosong. Ketika dia panggil, bocah itu tidak merespon, malah mengacuhkannya. Dengan cueknya, Syaf terus menggoes sepedanya. Absen mengaji, justru mengarah keluar dari desa tempat ia tinggal. Si Kasman beritahu saya, dia bilang, Syaf menuju ke arah luar desa. Saya jadi bingung, Syafri bukan anak bandel. Dia anak yang penurut. Tidak mungkin dia bohongi saya dengan mengaku mengaji tapi malah keluyuran, tuturnya dengan raut wajah sedih. Mendengar kesaksian warga, Jamaluddin mengaku kian panik. Terlebih saat melihat istrinya pingsan. Masyarakat berduyun-duyun berdatangan ke rumahnya, hingga ada yang memberi saran untuk mencari Syaf keluar desa. Saat itu, ada juga yang mengusulkan untuk mengumandangkan azan, dan sebagian lainnya memberi usul untuk melapor ke polisi. Istri saya sempat pingsan. Apa tidak bertambah panik saya? Warga mengusulkan untuk mencari hingga keluar desa. Ada juga yang menyuruh untuk lapor polisi dan azan. Tapi saat itu warga mengutamakan mencari dulu. Sampai pagi kita mencari tapi tidak dapat, kata Jamaluddin. Hari berikutnya, pencarian makin gencar dilakukan, menanyakan kepada warga yang tinggal di luar desa dengan menunjukkan foto dan ciri-ciri Syafri, maupun mendatangi kecamatan-kecamatan tetangga hingga ke tempat orang pintar. Namun, upaya itu sia-sia karena Syafri tidak kunjung ditemukan. Kabar tentang hilangnya seorang bocah di desa mulai menyebar dari mulut ke mulut, tersiar hingga ke kabupaten tetangga. Tidak henti, keluarga dan masyarakat setempat terus berusaha mencari, meskipun sejauh ini hasilnya nihil. Jamaluddin meyakini anaknya akan kembali pulang dengan selamat meski sudah tidak ada kabar selama 2 hari. Hari Minggu itu tetap kami cari. Saya tidak tahu kenapa, saat itu saya sangat yakin anak saya akan pulang dengan selamat. Saya terus berusaha mencari pokoknya. Sedikit pun tidak terlintas di benaknya apabila Syaf diculik geng Teut. Sebab yang Jamaluddin ketahui tidak pernah ada kasus penculikan anak oleh hantu. Adapun yang dia dengar hanya cerita mitos belaka, karena warga di tempat dia bermukim tidak pernah diculik makhluk gaib. Umumnya, di bumi Serambi Mekah, usai maghrib digunakan untuk melaksanakan sholat di musola, makan bersama, mengajari anak mengaji, dan membaca. Di hari ketiga, sekitar pukul 10 pagi atau hari Senin, saudara Jamaluddin tiba-tiba saja mengabarinya bahwa dia mendapatkan kabar dari sopir bus lintas Banda Aceh Medan di Kabupaten Nagan Raya atau kabupaten tetangga telah ditemukan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun di SPBU. Saya langsung yakin itu anak saya. Saya dan beberapa tetangga langsung menuju ke sana dengan motor. Saat tiba, benar itu anak saya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pihak SPBU yang telah memberi makan selama 2 hari, kami langsung pulang. Cerita yang dia dengar dari Syafri, awalnya di persimpangan jalan saat berangkat mengaji, tiba-tiba saja bayangan hitam panjang menghampirinya. Seketika Syafri langsung tidak sadarkan diri. Saat tersadarkan diri, dia mengaku sudah berada di jalan nasional atau orang di daerah menyebut jalan Reyuk, jalan besar, yang dia tidak pernah lintasi sebelumnya. Lantaran merasa takut,
Safri terus menangis di pinggir jalan. Dia merasa sangat lemas saat itu. Kedua kakinya terasa sakit. Tidak berselang lama, seorang pria tua menggunakan becak motor menghampirinya. Oleh seorang tersebut, Safri dibawa ke SPBU, kemudian meninggalkannya di sana bersama sepeda barunya. Bapak itu beberapa kali menanyakan anak siapa dan di mana rumahnya untuk diantar pulang. Namun Safri tidak tahu. Oleh karena itu, dia ditinggal di SPBU yang tidak jauh dari lokasi ditemukan. Sebutan Geung Teut untuk hantu ini diyakini karena kaki makhluk gaib ini sangat panjang. Masyarakat di Aceh menggambarkan Geung Teut memiliki panjang sejajar dengan pohon kelapa. Ada juga yang menyebut sosok ini dapat berlari cepat dan berbentuk bayangan hitam. Waktu maghrib memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh berkumpul setelah seharian penuh terpisahkan dengan berbagai aktivitas. Umumnya di bumi Serambi Mekah, WC azan maghrib digunakan untuk melaksanakan sholat di musola, makan bersama, mengajari anak mengaji dan membaca. Rasanya tidak terlalu berlebihan bagi para orang tua di Aceh menakut-nakuti anak dengan hantu Geung Teut agar si anak masuk ke dalam rumah saat maghrib tiba. Cara menakuti anak dengan Geung Teut dapat dikatakan sebagai salah satu upaya orang tua zaman dulu untuk membentuk pribadi anak yang penurut dan memperkenalkan norma-norma di Aceh sejak dini.